Bagi yang belum mengenal saya, nama saya Christian, melayani sebagai pendeta di Rock City Church di Nanawading. Saya datang bersama istri saya Grace dan anak-anak kami Judah dan Eliza. Jemaat kami menitipkan salam dalam Kristus untuk saudara semua. Nah, hari ini kita akan membuka kitab Amsal dan berbagai ayat dari kitab Amsal. Dan Amsal itu sebuah kitab yang digambarkan oleh komentar Derek Kidner sebagai kitab yang merupakan kekudusan yang mengenakan pakaian kerja. Atau the English phrase is, the book of Proverbs is godliness in working clothes. Jadi ini mengenai iman yang nggak takut tangannya kotor dalam kesehari-harian hidup. Dan hari ini kita akan melihat salah satu pergumulan keseharian yang sering bikin tangan kotor, yaitu kemalasan dan kerja. Nah, untuk memahami masalah kemalasan, kita harus kembali ke awal, ke Genesis ya. Pada mulanya, Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengerjakan dan memeliharanya. Jadi, bekerja itu hal yang baik. Bekerja adalah kerjasama yang penuh sukacita dengan Allah. Namun, kemudian dosa masuk ke dunia. Dan bersama dengan dosa ini datanglah kutukan. Kejadian 3:17-19 berkata, "Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah." Jadi realitas dasar dari pekerjaan sejak kejatuhan adalah realitas yang dinamakan duri, kutukan duri. Semak duri dan rumput duri. Dan duri ini melambangkan frustrasi, jerih payah, dan perlawanan dan kelelahan yang kita alami saat kita bekerja. Dalam segala hal yang kita lakukan, baik pekerjaan biasa, baik belajar, atau keluarga, atau bahkan dalam pelayanan Injil. Jadi dalam realitas duri ini ada dua respons dysfunctional yang muncul. Dua cara kita mencoba mengatasi kutukan duri. Yang pertama adalah si pemalas atau the sluggard. Dia melihat duri-duri kesulitan kerja dan berkata, ini nggak worth it. Ini nggak worth it. Aku akan menghindari pekerjaan. Aku akan berusaha bekerja seminimal mungkin agar duri-duri ini tidak perlu saya alami. Dan kedua, ironisnya, cara kita menghadapi duri adalah si workaholic, pecandu kerja, si gila kerja. Mereka melihat duri-duri itu dan berkata, aku bisa menaklukkannya melalui usaha keras dan kesibukan. Jadi satu mencoba menghindari kutukan duri dan melalui ketidakaktifan, dan yang lain mencoba mengatasi kutukan duri melalui kesibukan. Nah, yang ingin saya usulkan melalui khotbah ini adalah kemalasan dan gila kerja, atau kemalasan dan workaholism, itu sebenarnya dua sisi dari koin yang sama. Mereka bukan opposites. Mereka dua strategi berbeda untuk menghadapi duri di dunia yang jatuh ke dalam kutukan ini. Dan keduanya berakar pada penyakit hati yang sama. Kita akan mainly go through this melalui jalur pemalas ya. Di Amsal kita akan melalui jalur pemalas untuk melihat ini. Tapi aku akan show bagaimana workaholic also experience the same thing. Jadi peta jalan kita hari ini adalah, pertama, potret si pemalas. Kita mendiagnosis gejala hidup yang menghindari duri. Kedua, kita akan melihat nasib si pemalas untuk memahami konsekuensi dari hidup yang dikuasai oleh duri. Dan yang terakhir, kita melihat hati si pemalas. Jadi kita membongkar akar masalah saat kita menghadapi duri. Sebelum saya mau memulai khotbah ini, saya mau ada satu pesan pastoral yang penting. Saya pernah ada privilege mendampingi seseorang yang mengalami depresi parah, severe depression. Dan depresi mereka itu diperparah oleh burnout atau kelelahan kerja karena kebanyakan kerja, dan oleh trauma juga, trauma keluarga.
Jadi saya pernah melihat secara langsung betapa sulitnya secara fisik dan betapa mustahilnya bagi orang yang mengalami depresi, bagaimana mustahilnya mereka bisa bangun dari tempat tidur karena mental health mereka. Jadi saya pengen jelas dari awal ya. Khotbah ini bukanlah penghakiman atau guilt trip bagi mereka yang nggak bisa kerja atau bangun dari tempat tidur karena mental health, karena depression, atau karena burnout, atau karena penderitaan fisik. Jadi kitab Amsal ini mendiagnosis hati yang malas dan foolish, bebal. Bukan untuk menghakimi orang yang mengalami depresi klinis. Jadi doa saya adalah agar harapan Injil yang kita temukan hari ini menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan sejati bagi setiap jiwa yang lelah, terutama mereka yang merasa terjebak oleh kuasa di luar kendali mereka. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas dunia yang telah Engkau sediakan bagi kita Tuhan. Terima kasih atas anugerah kerja dan terima kasih atas enjoyment yang bisa kita peroleh dari hasil kerja yang baik. Tolonglah kita pada hari ini Tuhan untuk melihat kemalasan dan kebebalan kita Tuhan, dan juga mungkin our workaholism bagi yang relevan. Dan tolonglah bantulah kita melihat bagaimana Yesus Kristus dan Injil adalah solusi dari semua itu, agar kita dapat menikmati kerja dan juga bisa mempercayai Engkau akan hasil kerja kita dalam semua ini. Terima kasih Tuhan, bantulah kami di dalam Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Oke. Poin pertama, menghindari duri, potret si pemalas. Jadi seperti apa bentuk hidup orang yang menghindari duri? Gejala pertama adalah si pemalas tidak mau memulai. Or they will not begin things. Lihat Amsal 6, ayat 6-11, kayak Grace membacakan tadi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi instruksinya Amsal ini untuk pergi kepada semut. Nah, kenapa dia menunjukkan semut? Dia menunjukkan semut karena semut bekerja tanpa pemimpin. Semut memiliki dorongan internal. Dia tahu musimnya apa, dan dia bertindak sesuai dengan waktu. Jadi ciri si pemalas yang pertama, tidak punya inisiatif. Bawaan mereka adalah tunggu disuruh. Di kantor, mereka hanya melakukan apa yang diminta oleh atasan, tidak lebih. Dan di rumah, mereka menunggu pasangan atau orang tua mereka menyuruh. Bisa tolong siapkan meja, bisa tolong buang sampah, bisa tolong membetulkan pintu. Udah gitu ya, mereka menganggap orang tua atau pasangannya sebagai tukang ngomel atau yang cerewet. Padahal sebenarnya masalah adalah hati yang pasif, yang harus diminta dulu baru bertindak. Dan perhatikan, si pemalas bukannya nggak melakukan apa-apa ya. Malas itu sebenarnya bukannya nggak ngapa-ngapain sama sekali. Kita semua bisa bilang kita ngapa-ngapain. Malas itu lambat bertindak. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring. It's death by 1,000 delays. Kematian oleh 1,000 penundaan. Mungkin untuk zaman kita saat ini itu seperti ngambil HP untuk cek email atau cek one thing, terus tiba-tiba ya terjebak doom scrolling.
setengah jam, 1 jam doom scrolling. Padahal cuma mau ngecek satu hal, end up doom scrolling. Jadi kita tuh nggak berencana ya untuk membuang waktu. Kita nggak berencana membuang waktu. Tetapi kita juga nggak berencana untuk memanfaatkan waktu. Jadi kita end up hanyut di main HP. Itu kehanyutan modern si pemalas. Dan ciri kedua, si pemalas tidak mau menyelesaikan. The second thing about them is they will not finish things. They will not begin things and they will not finish things. Lihat dua Amsal ini, Amsal 12:27. Orang malas tidak akan menangkap atau memasak buruannya. Tetapi orang rajin akan memperoleh harga yang berharga. Itu yang memasak, in the English it's actually will not roast his game. Dan Amsal kedua, Amsal 19:24. Pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan atau di piring, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulutnya. Jadi jika gejala pertama si pemalas adalah kurang inisiatif, maka gejala kedua adalah kurang tindak lanjut atau kurang follow through. Nggak bisa follow through. Gambaran yang diberikan Amsal ini lumayan kocak ya. Buruannya udah susah-susah, hunting udah susah-susah tangkap, terus malas masaknya. Nggak bisa complete the whole thing. Atau udah taruh tangan di piring untuk ambil nasi, tapi terlalu malas untuk mengembalikan ke mulutnya untuk makan. Dan karena gambaran kocak ini kita merasa kita nggak separah ini kan. Kita pasti, kalau makan pasti habis dong, lapar. Kita nggak separah ini kan malasnya sebenarnya. Udah lipat baju belum? Udah dibalikin ke drawer. Kita udah cuci baju, udah dikeringin, tapi sering tidak sanggup untuk melipatkan bajunya. Ini saya juga begini, dan kembali ke lemari pakaian. Mendingan kita ambil aja dari laundry basket, terus langsung dipakai. Seperti email yang udah 90% selesai, tapi nggak pernah dikirim. Atau mungkin kalau lagi belajar, assignment yang udah tinggal dikit lagi, tapi kita harus tunggu sampai pas jam 12 teng, sebelum jam 12 teng before the late penalty, baru submit. Dan jadi itu ciri kedua ya. Nah ciri ketiga ini mungkin ciri yang paling confronting dari si pemalas, and I think it's probably the reason why we don't begin things or finish things. Ciri ketiga adalah they will not face things. Mereka tidak mau menghadapi kenyataan. Mereka melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi kadang-kadang melalui lensa yang distorted. Kadang-kadang lensa ketakutan yang dibesar-besarkan atau fantasi yang menggoda. Kedua lensa ini adalah cara mereka menghindari pekerjaan dan kenyataan. Kita lihat pertama Amsal 22 ayat 13. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan diterkam di tengah lapangan. Nah sebenarnya ini nggak ada singanya. Ini alasan aja biar dia nggak usah ke ladang untuk kerja. Tapi ini lebih dari sekedar alasannya. Ini adalah ilusi yang akarnya pada ketakutan. Mungkin seperti yang Grace bilang tadi, psikolog sebenarnya menemukan bahwa kita prokrastinasi itu bukan karena kita kurang bagus mengatur waktu ternyata. Bukan karena kurang manajemen waktu, kita sering procrastinate atau menunda kerja, itu karena kita nggak bisa mengatur rasa takut. Ada manajemen rasa takut yang kita nggak bisa. Kita sering membesar-besarkan resiko kegagalan, dan karena kita membesar-besarkan resiko kegagalan, itu kita membenarkan alasan kita untuk menghindari atau menunda aktivitas kerja, karena kita takut hasil kerja kita kurang baik. Namun, anehnya pada saat yang sama, si pemalas juga tergoda oleh fantasi. Lihat Amsal 12:11 dan 28:19. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa yang mengejar hal yang sia-sia tidak berakal budi. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa yang mengejar yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan.
Sementara satu bagian dari pemalas takut akan singa, bagian lain dari pemalas bermimpi tentang hidup tanpa kesulitan. Dia mendambakan upah tanpa realitas kerja keras. Ini contohnya crypto moonshot. Kadang-kadang kalau ikutin cryptocurrency, Anda mendengar cerita tentang seorang yang beli meme coin yang nggak jelas, seharga $100, terus kemudian meledak jadi $1 juta. Mau juga jadinya. Meskipun nggak ngerti teknologi blockchain atau analisis pasar, Anda mengejar fantasi tentang keuntungan besar ikut kripto. Atau ada juga fantasi keuntungan besar dengan usaha minimal seperti kursus passive income, judi online, tiket lotre, keuntungan instan tanpa perlu menghadapi kenyataan. Dan perhatikan kedua hal ini menunjukkan bahwa kebebalan itu sebenarnya penipuan diri atau self-deception. Si pemalas meyakinkan dirinya sendiri tentang naratif yang sebenarnya nggak benar. Jadi kemalasan sering bersembunyi di balik narasi yang dibayangkan, narasi yang kita ceritakan pada diri sendiri, agar tidak perlu menghadapi kenyataan sebenarnya. Dan parahnya dinamika yang sama tentang tidak mau menghadapi kenyataan seringkali juga menjadi mesin di balik kecanduan kerja atau workaholism. Psikiater Dr. Alok Kanodia, Dr. K, dia menamakan workaholism dengan tema toxic fuel, katanya toxic fuel, bahan bakar toxic. Jadi ada orang yang kecanduan kerja itu kerja karena dia dipenuhi oleh rasa takut, stres, dan tidak aman. Dan itu yang mendorong dia untuk kerja tanpa berhenti. Dia sampai mengorbankan kesehatan diri sendiri dan kesehatan keluarganya. Dr. K itu bilang ini respons trauma. Dia menganggap jika saya berhenti kerja, saya tidak akan selamat. Keluarga saya tidak akan selamat, kita akan miskin, kita nggak bisa bayar apa-apa. Tidak akan ada yang akan menyelamatkan kami jika saya berhenti kerja. Jadi bagi si workaholic, singanya bukan di lapangan kerja, singanya di dalam keheningan. Mereka nggak bisa diam, karena kalau mereka diam, nanti semuanya hancur. Jadi pertanyaannya, apalah singamu? Apalah fantasimu? Potret si pemalas jelas ya, baik yang terbelenggu oleh ketakutan atau tergoda oleh fantasi, si pemalas dan si workaholic keduanya menolak untuk menghadapi kenyataan Tuhan, menolak untuk menghadapi duri. Dan baik kemalasan maupun kerja tak henti tak akan menyelamatkan kita dari apa yang kita takutkan. Dan tidak akan mewujudkan fantasi yang kita idamkan. Sekarang kita ke poin kedua, nasib si pemalas ya, dikuasai oleh duri. Jadi kita sering tidak menganggap, mungkin kita struggling dengan kemalasan karena kita sering tidak menganggap kemalasan sebagai dosa yang besar. Karena kita nggak pernah lihat korban langsung dosanya. Kita pikir, saya kan cuma nunda-nunda, saya hanya scrolling, siapa yang rugi? Dan ini sebenarnya sebuah kebohongan, karena kitab Amsal menunjukkan bahwa kemalasan bukanlah kondisi pasif, tapi kekuatan destruktif yang aktif. Dan kerusakan ini terjadi dalam 3 lingkaran yang semakin meluas. Pertama, si pemalas sebagai individu menjadi menderita kemiskinan dan malu. Amsal 10 ayat 4-5 berkata begini. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Siapa yang tidur di waktu panen, ia anak yang membuat malu. Jadi kemiskinan datang seperti pencuri dan kekurangan seperti orang bersenjata. Itu adalah konsekuensi langsung, sebab dan akibat. Dan kita actually melihat prinsip ini dikonfirm di kehidupan modern.
Nggak tahu masih zaman atau nggak, tapi dulu aku ingat ada zamannya milih perintis atau pewaris, nggak tahu is that like still a thing. Tapi ada buku namanya The Millionaire Next Door. Mereka meneliti kekayaan di Amerika dan dia menemukan pola yang menarik tentang pewaris. Mereka menemukan bahwa banyak orang tua kaya dengan niat baik mensubsidi kehidupan anak-anak dewasa mereka. Mobil dibeliin, bantu uang muka untuk rumah, dan sering menyelamatkan mereka dari kesulitan finansial karena overspending atau something like that. Tapi mereka menemukan akibat melakukan itu justru membuat anak itu tersebut memiliki kekayaan yang lebih sedikit di masa depan dibanding mereka yang nggak pernah mendapat subsidi dari orang tua. Nah, alasannya ternyata subsidi yang orang tua berikan itu menciptakan sebuah ketergantungan dan melindungi anak-anak mereka dari konsekuensi kebiasaan finansial mereka. Melindungi anak mereka dari konsekuensi their financial habits. Jadi pengeluaran berlebihan, nggak bisa mengatur anggaran, kegagalan untuk merencanakan masa depan finansial, itu mereka nggak pernah belajar karena mereka selalu dilindungi oleh orang tua kaya mereka. Jadi ini adalah versi finansial dari sedikit tidur, sedikit bermalas-malasan, maka kemiskinan akan datang. Bantalan finansial yang mereka dapatkan dari orang tuanya, akibatnya mereka tidak perlu mengembangkan insting semut yang menyiapkan roti di musim panas. Dan ketika bantalan itu hilang, setelah orang tua mereka meninggal, pepatah Amsal itu menghantam keras. Kemiskinan datang seperti orang bersenjata. Para pewaris sering menghabiskan warisan mereka dengan cepat karena mereka nggak bisa meninggalkan gaya hidup mewah dan mereka nggak bisa mengelola pengeluaran finansial mereka. Jadi pelajarannya jelas, segala sesuatu yang melindungi kita dari konsekuensi kebebalan kita bukanlah berkat, tetapi jebakan yang menumbuhkan hati yang malas. Dan dengan kemalasan juga datang rasa malu. Rasa malu tuh beda ya sama rasa bersalah. Kalau rasa bersalah itu bilangnya aku melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau rasa malu itu bilangnya aku mengecewakan orang-orang yang bergantung padaku. Siapa yang tidur di saat panen membawa malu. Itu karena kemalasannya dia yang tidur di saat panen itu nggak hanya membuat lumbungnya sendiri kosong, dia juga mengecewakan keluarganya yang memerlukan panen itu, dia mengecewakan pekerjanya dan seluruh komunitas yang bergantung pada panen itu. Jadi kita merasa malu ketika kita mengecewakan tim di tempat kerja kita atau gagal memenuhi tanggung jawab keluarga di rumah. Dan itu sebenarnya rasa sakit yang pantas saat kita merusak kepercayaan dari orang lain melalui kemalasan kita. Nah, kerusakan kedua di komunitas. Komunitas menderita frustasi dan beban. Lihat Amsal 10 ayat 26. Seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata, demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Amsal 10:26. Jadi cuka membuat gigi terasa perih dan asap membuat mata berair dan perih. Jadi inilah dampak relational pemalas. Frustrasi yang konstan dan mengganggu. Dia menjadi beban karena memaksa orang lain untuk menanggung beban yang dia nggak mau angkat. Dan sebenarnya kita dapat melihat hal ini dengan jelas di rumah tangga. Dalam apa yang disebut beban mental atau the English word is the mental load. Sebuah artikel BBC tahun 2021 namanya The Hidden Load melaporkan bahwa dalam hal menanggung tanggung jawab rumah tangga, bahkan kalau pria dan wanita dua-duanya kerja full time ya, wanita melakukan jauh lebih banyak pekerjaan mental dan emosional daripada pria. Jadi bukan hanya kegiatan melakukan chores rumah tangga. Ini adalah pekerjaan tak terlihat dalam memikirkan semuanya, harus merencanakan makanan, mengatur jadwal keluarga, mengantisipasi semua kebutuhan rumah tangga.
Dan sebuah studi Harvard mendukung penemuan ini dan menunjukkan bahwa beban mental atau the mental load menyebabkan stres, kecapean, dan ketidakbahagiaan yang lebih besar bagi ibu-ibu. Dan ketika beban ini nggak seimbang, hal itu menyebabkan konflik pernikahan. Dan orang yang menanggung beban sering sekali dianggap sebagai pengomel atau a nag. Jadi Alkitab sebagai suami memanggil kita untuk melayani istri kita, bahkan sampai mati untuk mereka. Dan kematian itu sering kali adalah kematian terhadap our passivity, pasivitas kita. Kebetulan waktu saya lagi doom scrolling Instagram, saya menemukan akun Instagram seorang suami yang benar-benar membantu menanggung beban mental rumah tangganya. Dia cerita, oh kalau saya harus keluar kota untuk kerja, dan saya tahu saya akan meninggalkan istri saya untuk mungkin 6 hari, dan dia harus sendiri dengan anak-anak. Dia ada mengambil beberapa langkah proaktif sebelum dia berangkat keluar kota. Pertama, dia vakum rumah, membersihkan seluruh rumah, cuci pakaian, cuci piring, agar rumah tuh bersih total untuk istrinya sebelum dia berangkat. Jadi at least she has a clean house. Tapi bukan cuma itu. Habis itu dia mikir 6 hari anak-anak perlu makan siang buat sekolah ya. Dia menyiapkan bekal makan siang anak-anaknya untuk hari-hari ke-6, hari dia nggak ada. Dan setelah itu dia bahkan memilih baju mereka untuk seminggu, dipilih untuk anak ini wardrobe-nya ini. Dan milih baju ternyata itu bukan cuman baju yang cantik, yang ganteng apa ya. Milih baju tuh lihat cuaca. Jadi lihat forecast. Ini hujan, ini panas, ini dingin. Terus dipilih bajunya menurutkan ramalan cuaca. Tapi bukan cuma itu doang sebelum dia berangkat. Setelah itu dia sadar, wah, istri saya 6 hari sama anak sendirian. Saya booking kamar hotel untuk istri saya untuk dia bisa relax dan santai tanpa anak setelah dia pulang dari luar kota. Setelah nonton videonya saya langsung mikir, wah, semoga Grace nggak pernah nonton video ini. Kalau nggak saya mati. Gila, dibanding dia aku kayak apa? Itu banyak banget yang harus dipikirin. Dan karena saya tidak memikirkannya, Grace yang harus memikirkannya dan menanggungnya. Jadi kalau kita nggak ngambil inisiatif untuk mengantisipasi kebutuhan rumah tangga dan menangani tugas-tugas praktis ini, itu berarti istri kita yang menanggung beban mentalnya. Dan jika kita sebagai suami dan ayah tidak mengambil inisiatif, kita sebenarnya nggak netral ya. Kita seperti yang dibilang di Amsal, kita seperti cuka di gigi dan asap di mata orang-orang yang kita kasihi. Dan yang ketiga adalah kebun atau dunia yang menderita, kelalaian dan kekacauan. Jadi ketiga, kelalaian si pemalas merembes ke dunia yang telah dipercayakan kepadanya untuk dijaga. Amsal 24 memberikan gambar visualnya. Aku melewati ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak atau duri. Tanahnya tertutup dengan semak duri dan temboknya sudah roboh. Jadi inilah nasib yang tak terelakkan dari apapun yang berada dalam perawatan orang yang malas. Bukan hanya berantakan ya, secara aktif bergerak dari keteraturan menuju ke kekacauan. Ini kayak kebocoran kecil di kamar mandi yang nggak diperbaikin dan malah jadi masalah jamur. Atau garasi yang begitu berantakan hingga nggak bisa dipakai, mobil nggak bisa masuk. Atau jadwal keluarga yang begitu diabaikan sehingga anggota keluarga nggak bisa bersama-sama lagi untuk connect. Dunia si pemalas sedikit demi sedikit kembali menjadi padang belantara. Tidur sebentar, mengantuk sebentar lagi, dan tembok-temboknya runtuh. Jadi itulah nasib si pemalas. Hidup dalam kemiskinan, mewarisi rasa malu, jejak frustrasi, dan dunianya ditinggalkan dalam kekacauan. Nah, jika ini adalah nasib kita, kita harus berubah. Tapi untuk berubah, kita harus gali lebih dalam dari sekedar perilaku-perilaku. Bukan masalah cuman
bangun tidur, kerja lebih banyak. Kita harus mengekspos hati kita. Dan itu adalah topik poin yang ketiga, menghadapi duri. Hati si pemalas. Nah, kitab Amsal sebenarnya mengajar kita bahwa kita harus menjaga hati, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Itu Amsal 4:23. Dan kalau itu benar, itu berarti kemalasan itu bukan masalahnya kurang usaha ya, atau kebanyakan santai. Kemalasan itu adalah masalah hati. Masalah yang terlihat dalam apa yang kita kasihi dan apa yang kita percayai. Lihat Amsal 26:14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah pemalas di tempat tidurnya. Engsel itu titik tetap di mana seluruh pintu bergerak di seputarnya ya. Nah, jadi bagi pemalas itu titik tetap itu adalah kenyamanan. Hatinya diperbudak oleh keinginan dan perasaan nyaman. Inilah mengapa kita menunda-menunda ya. Kita nggak tahan dengan perasaan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh tugas yang sulit. Jadi kita sering segera menenangkan diri dengan distraction, HP, layar, atau apapun yang menjanjikan kenyamanan. Namun, terikatnya kita akan kenyamanan ini sebenarnya mengungkapkan keinginan yang lebih dalam. Sebenarnya kita nggak mencari kenyamanan just for its sake. Kita sebenarnya rindu akan hidup yang tentram. Itu sebenarnya kenyamanan itu adalah our superficial way of finding tentram, rest or peace. Dan ironisnya, si workaholic juga memiliki kerinduan yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka percaya, si workaholic ini, ketika aku mencapai target ini, mencapai goal ini, mencapai finansial segini, barulah hidup saya bisa tentram. Jadi keduanya, si pemalas dan si workaholic, didorong oleh keinginan untuk hidup yang tentram. Tetapi keduanya mencarinya melalui strategi yang salah. Dan strateginya salah karena yang mereka percayai salah. Lihat Amsal 26, 12 sama 16. Apakah engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak? Harapan bagi orang bebal lebih besar daripada orang itu. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan tepat. Jadi begini, kadang-kadang dibilang si pemalas tuh ngelihat orang-orang yang rajin, yang kerja keras, dan berpikir bahwa dia lebih pintar dari mereka. Di kadang-kadang mungkin dalam hati mengejek, bilang, ngapain kerja keras untuk perusahaan yang tidak peduli sama kamu. Nanti kamu dibikin redundant at any time. Ekonomi itu udah broken, udah rusak. Mereka semua budak korporat yang bodoh, mau aja dieksploitasi sama perusahaan. Ngapain kerja keras? Ntar bisa miskin karena hal yang di luar kendali. Dia sombong, mengira dia bisa mengakali sistem dengan usaha yang minimal. Buta terhadap fakta bahwa hidupnya sebenarnya dibantu oleh kerja keras orang lain. Kerja keras orang tuanya, pasangannya, dan rekan kerjanya yang mengangkat beban yang dia nggak mau angkat. Namun ironisnya kayaknya kesombongannya itu merupakan kedok akan sebenarnya perasaan rendah diri. Karena pada intinya hatinya kayaknya terlalu fokus pada kemampuan dirinya sendiri. Dan mungkin pada si pemalas takut bahwa mereka nggak mampu bekerja dengan keras. Tim Keller menjelaskannya begini. Rasa superioritas dan inferioritas pada dasarnya sama. Keduanya adalah hasil dari ego yang terlalu membesar. Or the English is, Tim Keller says it like this in the English. A superiority complex and an inferiority complex are basically the same. They are both results of an overinflated ego.
ego yang rapuh, baik yang besar maupun kecil, tetap terpusat pada diri sendiri. Tidak terlalu bergantung pada harga diri kita. Jadi pemalas menghindari kerja untuk melindungi harga diri mereka dari rasa kegagalan. Si workaholic bekerja berlebihan untuk membuktikan harga diri dia melalui prestasi atau sukses. Dan inilah mengapa pekerjaan membuat kita merasa insecure. Dan kita telah mengikat pekerjaan kita dengan harga diri kita. Tapi jalan ini tidak akan pernah sama sekali membawa kita pada perasaan secure atau tentram. Nggak bisa. Madonna sebenarnya pernah sangat jujur tentang hal ini. Madonna, bagi anak muda yang bingung, siapa tuh Madonna? Madonna itu adalah satu bintang pop terbesar di dunia pada tahun 1980-an. Mungkin setara dengan Taylor Swift. Itu blasphemy nggak? Ada yang disetarain dengan Taylor Swift. Jadi waktu di wawancara Vanity Fair dia mengaku, ini Englishnya, I'll do the Indonesian and the English. Indonesia dia bilang gini, saya memiliki tekad baja. Dan seluruh tekad saya selalu untuk mengalahkan perasaan tidak layak yang mengerikan. Saya selalu berjuang melawan rasa takut itu. Saya melewati satu fase dan merasa diri saya sebagai orang istimewa. Lalu saya ke fase lain dan berpikir saya orang biasa-biasa aja, nggak menarik. Dan saya keluar masuk dari perasaan itu, berulang kali. Dorongan dalam hidup saya berasal dari rasa takut yang mengerikan, bahwa saya sebenarnya adalah orang yang biasa-biasa aja. Dan itu selalu mendorong saya. Karena meskipun saya sudah menjadi orang istimewa, saya masih harus membuktikan bahwa saya tetap orang istimewa. Perjuangan saya belum pernah berakhir, dan mungkin tidak akan pernah berakhir. So in English he says it, I have an iron will, and all of my will has always been to conquer some horrible feeling of inadequacy. I'm always struggling with that fear. I push past one spell of it and discover myself as a special human being, and then I get to another stage and think I'm mediocre and uninteresting. And I find a way to get myself out of that again and again. My drive in life is from this horrible fear of being mediocre. And that's always pushing me. Because even though I've become somebody, I still have to prove that I am somebody. My struggle has never ended. And it probably never will. Coba perhatikan ya. Dorongan, kerja keras berlebihan, pengejaran tanpa henti, semua itu didorong oleh ketakutan yang mengerikan bahwa I'm inadequate. This horrible fear of inadequacy. Dan bahkan setelah menjadi somebody, I continue to having to prove to other people that I still am somebody. Jika seorang ikon global seperti Madonna, dengan semua pencapaian dia, semua kecantikan dia, semua kekayaannya, terjebak dalam siklus mengandalkan diri sendiri, apa harapan kita? Tapi inilah nasib orang yang mengandalkan diri sendiri. Nggak ada habisnya. Nggak ada ketentramannya. Jadi, disinilah akar masalah dari kemalasan dan workaholism. Kita mengandalkan diri sendiri untuk mendapatkan ketentraman yang kita inginkan. Si pemalas mengandalkan dirinya sendiri untuk menghindari duri demi mendapatkan ketentraman. Si workaholic mengandalkan diri sendiri untuk mengalahkan duri untuk mendapatkan ketentraman. Dan keduanya nggak pernah mendapatkan ketentraman yang mereka cari dengan mengandalkan diri sendiri. Keduanya selalu gagal. Mengandalkan diri sendiri tidak pernah membawa ketentraman karena justru itulah akar dari kelelahan kita.
Jalan menuju ketentraman sejati adalah mempercayai orang yang lebih besar dari kita sendiri. Amsal 3 ayat 5 dan ke 8 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Janganlah mengandalkan dirimu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketentraman kita, hikmat kita ditemukan dalam kepercayaan kepada Tuhan. Dan inilah aplikasi untuk hari ini. Nah, apa artinya mempercayai Tuhan dengan segenap hatimu? Dalam hal kerja, ada 3. Pertama, jadikanlah Tuhan sumber jati dirimu, sumber identitasmu. Daripada kerja keras atau menghindari pekerjaan untuk membuktikan bahwa kita good enough or we are somebody, bersandarlah kepada kenyataan bahwa nilai dirimu itu udah harga mati. Nilai dirimu itu ditentukan ketika Allah menciptakanmu menurut gambarannya. Dan dikukuhkan oleh karya Yesus Kristus di kayu salib. Jadi bukan oleh hasil pekerjaanmu di kantor atau kuliah atau sekolah. Kamu adalah anak yang dikasihi Allah sebelum kamu menghasilkan pekerjaan apapun. Kedua, jadikanlah Tuhan sumber jaminanmu. Jangan mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menghadapi singa-singa kesulitan dan ketakutan. Bersandarlah kepada Yesus yang bersamamu di setiap tugas. Dia bekerja bersamamu dan kamu tidak menghadapi duri-duri sendirian. Dan yang ketiga, serahkan kepada Tuhan hasil kerjamu. Jangan mengandalkan usaha sendiri untuk mengendalikan hasil, tapi bersandarlah kepada fakta bahwa Allah yang berdaulat. Tugasmu adalah menata layani dengan setia, atau stewardship, faithful stewardship. Hasilnya ada di tangan Tuhan. Dengan memindahkan kepercayaanmu dari dirimu sendiri ke Tuhan, kamu dapat menghadapi pekerjaanmu tanpa rasa takut. Karena gagal atau enggak itu bukan nilai dirimu. Dan kamu juga bisa istirahat dari kerja tanpa rasa bersalah. Daripada kerja untuk menggapai ketentraman, dengan Injil, Anda sekarang dapat bekerja di dalam ketentraman yang telah Anda terima dari Allah. Nah, jika saya mengakhiri khotbah saya di sini, mungkin saudara merasa lebih baik, sedikit, atau lebih tenang tentang hari Senin besok. Tapi kalau kita mau jujur, bagi banyak dari kita, ini nggak cuma sulit ya untuk daripada percaya diri, percaya kepada Tuhan. Ini kayak mustahil. Gimana mempercayai Tuhan lebih dari dirimu sendiri? Gampang kan untuk saya mengatakan percaya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Ngomongnya gampang. Tapi kita nggak tahu caranya. Kita nggak tahu caranya karena hidup dan dunia telah mengajarkan kita pelajaran yang berbeda. Dunia telah mengajarkan kita, saya adalah satu-satunya orang yang bisa saya andalkan. Nggak ada orang lain yang akan menyelamatkan saya kalau saya gagal. Bagaimana saya tahu Tuhan akan menyelamatkan saya? Bagaimana saya tahu Dia nggak akan mengecewakan saya seperti orang lain mengecewakan saya? Bagaimana saya tahu Tuhan tidak memandang rendah ketidakmampuan saya? Saudara-saudari, kita bisa tahu bahwa kita aman untuk percaya kepada Tuhan, untuk menyelamatkan kita dari duri-duri dunia dan hidup ini. Karena kenyataannya, Dia sudah melakukannya sebenarnya. Pada mulanya, di Yohanes bilang, pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu pekerjaan pertama ya. Dan pekerjaan yang sempurna membuat alam semesta.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Namanya Yesus Kristus. Dan berbeda dengan kita yang seringkali bekerja untuk identitas, untuk kenyamanan, atau untuk mengendalikan situasi, Yesus berkata di Yohanes 4:34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dan apa pekerjaan itu? Karya keselamatan kita. Yohanes 19:30 berkata, di kayu salib setelah Dia menanggung beban dosa dan kutukan sepenuhnya, Dia berseru, "Sudah selesai." Pekerjaannya tuntas. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Namun apa saudara ingat apa yang Dia kenakan di kepalanya saat Dia menuntaskan pekerjaannya? Para prajurit Romawi menganjam sebuah mahkota dan menaruhnya di kepalanya. Dan mahkota itu adalah mahkota duri. Dia mengenakan mahkota duri. Kutukan Kejadian 3, semak duri dan rumput duri, yang membuat pekerjaan kita berat dan ketentraman gak bisa digapai, duri itu ditekankan kepada dahi penciptamu. Dia melihat duri-duri tertajam yang Anda hadapi, dosa, maut, keterpisahan dari Allah. Dan Dia datang untuk menanggungnya bagi Anda. Jadi Dia mengambil duri itu agar Anda bisa memikul kuknya yang ringan. Dia memasuki kegelisahanmu agar Anda memperoleh ketentraman yang kekal. Dia menyelesaikan pekerjaannya agar keberhargaan Anda tidak bergantung pada hasil kerjamu. Oleh karena itu, mari datanglah kepadanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Dia akan memberikan kelegaan kepadamu dan ketentraman jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih Tuhan atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kita. Bahwa meskipun karena duri-duri dunia, karena kutukan dari dosa kita sering menghindari kerja yang sulit, atau sering menganggap bahwa kita dapat menaklukkannya dengan kekuatan sendiri. Kita terjebak dalam our own anxieties and fears and fantasies. Tapi Engkau telah menyelamatkan kita dari semua itu melalui Tuhan Yesus Kristus yang menanggung duri utama, dosa dan maut di kepalanya. Bantulah kita Tuhan untuk mempercayakan pekerjaan kita di dalam tangan-Mu, mempercayakan hidup kita di dalam tangan-Mu, agar ketika kita melihat kesulitan di kerja, atau di kuliah, atau di keluarga, atau di pelayanan, atau dimanapun, ketika kita melihat kesulitan itu, kita bisa tahu bahwa Yesus sudah menaklukkannya, dan bersama dengan Yesus, kita akan menaklukkannya bersama. Dan bantu lihatlah kegagalan kita mungkin, dan mungkin kurang baiknya kerja kita bukan sebagai penghakiman Tuhan, tetapi kesempatan untuk bertumbuh di dalam Engkau. Dan bantulah kita untuk mempercayai bahwa kegagalan kita tidak akan memisahkan kita dari kasih-Mu. Dan biarlah kami dapat tentram bahkan saat kerja kita kurang baik, knowing that your work is perfect so that ours doesn't have to be. Dan oleh karena itu biarlah kami bekerja dengan giat, menyerahkan semua hasil kerja di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kita